Pesparani momentum memperteguh persaudaraan sejati umat beragama. Lebih dari 5.000 umat Katolik dari seluruh tanah air akan mengikuti pesta paduan suara gerejani pertama di Indonesia yang digelar di Ambon, Maluku 26 hingga 2 November 2018. Pesparani yang untuk pertama kali dilaksanakan di Indonesia dan kota Ambon ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggara rencananya akan dibuka Presiden RI Joko Widodo. Uskup Diosis Amboina, Monsignor Petrus Canisius Mandagi mengatakan, Pesparani menjadi momentum untuk memperteguh persaudaraan antar umat beragama di Maluku. Menurutnya, semua orang yang datang dan berpartisipasi dalam kegiatan Pesparani Katolik pertama nasional harus merasa damai dan bahagia. Tema dari Pesparani itu sendiri menurut Uskup Mandagi merupakan persaudaraan sejati, di mana kegiatan ini bukan hanya milik umat Katolik semata, melainkan milik semua agama yang ada di Indonesia secara umum dan umat beragama di Maluku secara khusus. Uskup menginginkan agar seluruh penyelenggaraan Pesparani disesuaikan dengan kebutuhan anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pusat. Sebelumnya kebutuhan untuk Pesparani diusulkan 40 miliar rupiah yang dialokasikan dari APBD dan APBN masing-masing 20 miliar. Namun demikian anggaran yang disetujui pemerintah hanya 12 miliar rupiah. Dengan anggaran 12 miliar rupiah walau terbilang kecil, namun menurut Mandagi modal utama dari Pesparani adalah persaudaraan antar umat, baik umat Muslim, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha, termasuk juga modal utama persaudaraan dengan pemerintah. Menurutnya anggaran pada satu event besar memang sangat dibutuhkan, tetapi bahwa kekuatan dari Pesparani ini adalah kerukunan antar umat beragama. Hajatan umat Katolik yang baru pertama kali dilaksanakan ini harus tetap berjalan sukses dengan kesederhanaannya. Uskup pun berharap agar anggaran Pesparani tersebut segera dikucurkan pemerintah pusat melalui APBN sehingga tidak menjadi penghalang bagi kelancaran event tersebut. Kalau dana belum cair ya kita buat apa saja yang terbaik. Modal utama dari Pesparani ini adalah persaudaraan antar umat Muslim, umat Protestan, umat Katolik. Ini kekuatan modal utama dan persaudaraan dengan pemerintah. Jadi uang perlu sekali, tapi bagi saya kekuatan dari Pesparani ini adalah kerukunan antar umat beragama. Ini yang luar biasa. Seperti diketahui hingga saat ini, panitia Pesparani terus melakukan persiapan guna memantapkan suksesnya event yang untuk pertama kali di Indonesia ini. Dari segi persiapan akomodasi telah disiapkan sebanyak 5.800 kamar untuk menampung ribuan peserta maupun tamu undangan baik hotel penginapan termasuk balai diklat. Panitia juga akan berkoordinasi dengan pihak Lantamal 9 Ambon termasuk Kementerian Perhubungan untuk membantu menyiapkan kapal guna dijadikan sebagai hotel terapung. Dari segi transportasi, panitia menyiapkan 205 bus ditambah 40 bus bantuan Kementerian Perhubungan yang tiba di Ambon pada H-7. Dalam rangka pengamanan seluruh kegiatan Pesparani, Kepolisian Daerah Maluku menerjunkan sebanyak 700 personil, belum termasuk TNI dan Satpol PP, relawan Ormas keagamaan yang juga ingin berpartisipasi menyukseskan Pesparani. Dinas Kesehatan Provinsi Maluku juga menyiapkan sejumlah posko didukung sebanyak 150 tenaga medis terdiri dari tenaga dokter dan perawat yang akan melaksanakan tugas penuh selama 24 jam baik di posko, di lokasi event maupun di posko induk, yakni di Rumah Sakit RSUD Halusi, Rumah Sakit Tentara Dr. Latmetan dan RSAL Halong. Untuk mengkoordinasikan sistem pelayanan lebih baik telah ditunjuk penanggung jawab dan untuk tamu VVIP adalah Kepala Kesehatan Kodam 16 Patimura bersama tim kesehatan kepresidenan. Untuk pelayanan kesehatan gawat darurat tamu VVIP adalah dokter-dokter spesialis di 3 rumah sakit tersebut. Masyarakat juga dihimbau menjadi tuan rumah yang baik sekaligus tetap menjaga kebersihan, ketertiban, keramah-tamahan selama penyelenggaraan kegiatan religius itu berlangsung. Pesparani Katolik pertama mengusung tema membangun persaudaraan sejati dari Maluku untuk Indonesia dan subtema dengan pelaksanaan Pesparani Nasional Katolik pertama, kita padukan tekad dan upaya meningkatkan semangat persatuan dan kebinekaan demi kemajuan bangsa dan kemuliaan Tuhan.